Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Sebelum kita lanjutkan materinya, jangan lupa MySQL-nya dijalankan ya. Hanya cukup MySQL, apa aja nggak perlu sih sebenarnya. Oke, kita lanjutkan materinya. Kemarin kita sudah belajar tentang tambah data. Sekarang kita akan belajar bagaimana membuat edit dan delete data dan hapus data ya. Jadi di sini ini saya jalankan terlebih dahulu. Kemarin kita sudah belajar ini datanya ya. Jadi datanya sebenarnya saya update biar kelihatan lebih banyak lagi datanya. Jadi di sini datanya ketika kita tambah, jadi di sini sembarangan nih. Nanti data ini akan di delete. Jadi prosesnya disimpan. Ketika disimpan datanya ya ini tersimpan ya. Jadi bisa kalian berkreasi datanya jika datanya tersimpan nanti akan keluar data sudah berhasil tersimpan atau dan sebagainya. Jadi tinggal kalian berkreasi dengan basic box-nya ya. Jadi kita akan belajar tentang edit. Logikanya untuk edit ini ketika tombol ini diedit, jadi di sini harapannya adalah kalian tidak bisa melakukan proses edit data ini kan bisa melakukan edit walaupun di dalam database tidak mempengaruhi. Sehingga bagaimana membuat aplikasi ini ketika saya ngeklik ini misalnya lah ininya tidak bisa diklik atau ininya di disable. Jadi text box-nya ini akan dibuat menjadi read only. Jadi pada saat datanya itu tampil apa namanya text box-nya ini akan menjadi read only. Jadi read only itu tidak bisa diubah, hanya bisa melihat saja. Jadi caranya seperti apa? Kita akan buat sebuah fungsi tidak aktif dan aktif ya. Jadi kalau tidak aktif itu akan berisi semua text box akan menjadi read only. Aktif, semua text box read only-nya akan dimatikan. Jadi di sini saya akan buat sebuah fungsi void saja. Bebas kalian intinya di dalam deretan fungsi ini ya. Terus void-nya adalah tidak aktif gitu ya. Nah, void tidak aktif ini proses yang dilakukan adalah dia akan membuat txt name read only-nya menjadi true. Jadi akan membuat name read only gitu ya. Ada 4 name, nama, prodi, sama alamat. Saya copy aja. Prodi, alamat ya. Terus selain itu kebalikannya akan void aktif. Terus ini saya copy, tapi read only-nya kebalikannya adalah false. Ini false. Saya copy aja biar cepat. False, false, false. Nah, tidak aktif dan aktif ini kapan dilakukan? Nah, ketika tampil ya. Jadi fungsi tampil dijalankan, maka dia akan sekaligus akan menjalankan tidak aktif. Tidak aktif gitu ya. Tambahin di sini aja biar tidak perlu banyak. Sehingga ketika datanya itu ditampilkan, ini maka nah ini kan read only jadi seperti ini. Jadi saya tidak bisa mengubah-ubah data di sini. Seperti ini. Nah, proses ubah datanya ketika ada proses nambah, edit, seperti itu yang bisa dilakukan. Nah, ketika ini nambah, lah nambah dia ininya kan harusnya kalau nambah itu ininya aktif ya. Jadi tinggal di tombol tambah. Nah, ketika tombol teksnya adalah tambah, maka akan menjalankan fungsi aktif gitu ya. Jadi kalau ini jalankan, barusan kan tidak aktif masih. Jadi kalau ini klik tambah, nah dia aktif. Batal, dia tampil nonaktif lagi. Nah sekarang untuk tombol edit ini ketika diklik, maka
tulisan edit ini akan berubah menjadi update, terus reload ini akan menjadi batal, hapus ini akan berubah menjadi disable ya, tidak bisa diklik, tambah ini pun juga tidak bisa diklik. Nah, mungkin bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah kita buat di sini edit. Yang pertama, tulisan edit, nah, txt, bukan txt, btn edit. Nah, di dalam btn edit, teksnya akan berubah menjadi update. Nah, sekarang berubah jadi update. Terus, apa lagi? btn reload akan menjadi, teksnya akan berubah menjadi batal. Terus, oh ini saya kecilkan ya, biar kalian bisa melihat. Saya fokuskan. Terus, apalagi batal, reload itu tambah ya, btn tambah, teksnya akan, bukan teksnya, btn tambah akan berubah enable jadi false, jadi tidak aktif gitu ya, tombolnya tidak aktif, tombol tambah terus sama tombol edit delete, btn delete, kok delete kayak kurang e nya ya, enable sama dengan false seperti ini. Jadi kita coba dulu sebentar untuk proses ini. Ketika saya klik edit, nah kan semuanya kalau batal, nah ketika harusnya kalau batal itu tambah aktif ya, jadi tinggal diedit di reload ya, di tambah reload. Nah di sini tambah btn tambah enable true sama dengan true seperti ini. Jadi ini coba edit batal, nah seperti ini loh, harusnya ini update-nya jadi edit, tambahin lagi di dalam reload. Nah di sini ada tambahan lagi, btn edit titik teks sama dengan diubah lagi menjadi edit ya. Jadi ketika klik batal, maka semuanya kembali ke asal. Jadi ketika edit batal, nah tambah batal seperti itu. Nah, ketika dilakukan proses edit, nah harusnya yang aktif itu adalah nama prodi sama alamat. Jadi caranya seperti apa? Ya dibuat di sini di dalam tombol edit ya. Jadi harusnya di dalam tombol edit yang aktif adalah txt nama ya, titik read only-nya di false kan, terus txt apa lagi, prodi ya, read only-nya di false kan, txt alamat read only-nya juga di false kan. Sehingga kalau nim-nya nggak usah, soalnya kalau nim nggak bisa diedit. Jadi kenapa saya nggak pakai fungsi aktif? Ya karena kalau pakai fungsi aktif, name-nya juga ngikut gitu ya. Ini kalau diedit, nah langsung seperti ini. Jadi yang bisa diedit hanya nama, prodi, sama alamat. Name-nya nggak bisa diedit. Tapi di sini kalau ini masih bisa diklik, berarti nanti akan terjadi error sehingga kurang lagi ya. Ketika mau diedit, ada lagi yang kurang. Apa? Data grid-nya. Nah, data grid view-nya ini enable-nya di false kan. Jadi dinonaktifkan enable-nya. Jadi data grid-nya sehingga tidak bisa diklik. Misalnya ini, saya mau merubah data ini, edit. Nah, seperti ini. Kalian bisa merubah ini, gitu ya. Tapi di sini nggak bisa diklik, sehingga datanya ini tidak berpengaruh gitu. Sehingga kalau update ini saya klik, maka data ini akan diupdate ke dalam database. Habis itu
datanya akan kembalikan lagi. Tambah ini aktif, update ini akan berubah menjadi edit, hapus ini aktif, batal ini akan berubah menjadi reload. Oke. Jadi di sini ada dua kondisi ya. Jadi di sini kondisinya adalah jika btn edit ya, titik teks adalah edit. Jadi ketika tombol edit itu diklik tulisannya adalah edit, maka proses yang ini yang dikerjakan. Yang barusan dibuat. Nah, proses ini yang dikerjakan ya. Oh, sama dengannya harus 2 ya. Else selain itu, nah selain itu dia melakukan ketika tombolnya sudah bukan edit, jadi kalau bukan edit maka akan dikembalikan lagi menjadi edit. Jadi ini saya jalankan. Habis itu proses simpan ke database-nya ntar lagi. Maka button editnya akan berubah jadi edit. Terus button reload-nya menjadi, wah di copy aja di reload ini ya. Nah ini di copy ini. Oke. Ini di copy bisa. Reload-nya, oh ya, seperti ini. Hapus tampil, tapi save-nya ntar lagi, simpan update-nya ntar lagi saya buatkan. Jadi di sini misalnya ini edit gitu ya, update, nah dia kembalikan lagi ya, edit, update seperti itu ya. Nah proses injeknya atau melakukan proses update ke database-nya seperti apa? Jadi kita akan buat fungsinya sebenarnya sama seperti insert ini. Jadi kita copy insert ini ya. Jadi dari sini sampai sini ya. Ini sampai sini kita copy. Nama fungsinya kita ganti menjadi edit update data ya. Jadi ini saya ganti update data. Update data, parameternya objek dari mahasiswa tetap. Tetapi yang berubah di sini adalah perintah query-nya. Jadi di sini insert into digunakan untuk menambah, ini diganti menjadi update. Update mahasiswa, set data value ya. Set yang di set adalah name sama dengan name, terus nama sama dengan nama, terus alamat, huruf besar ya alamatnya, alamat, jangan sampai keliru tulisannya, sama dengan alamat, terus prodi sama dengan prodi, ini kurung tutupnya jangan dibuat ini seperti ini, tapi name karena name-nya nggak diupdate, ini nggak perlu ya. Terus kalau kalian query-nya adalah update mahasiswa set nama seperti ini, kalau tidak ada filternya, kalian akan mengupdate atau merubah data semua data di dalam mahasiswa. Tapi kalau ada filternya, ada where-nya gitu ya. Where yang mana? Yang name-nya adalah ini, seperti ini. Komanya dibuang. Seperti ini. Parameternya bisa menggunakan mahasiswa sehingga datanya bisa langsung terupdate. Nama fungsinya adalah update data. Sehingga bagaimana mengeksekusinya? Jadi eksekusinya sebenarnya sama kayak tambah. Jadi tambah mana tambah? Oh ini ya. Pertama, bikin objek mahasiswa terlebih dahulu, habis itu isi objeknya, habis itu latihan diinsertkan. Jadi di atas ini kita buat objeknya dulu, terus latihan ini ganti, bukan update, bukan insert ya, melainkan update data. Parameternya adalah M. M adalah siapa? Objek dari mahasiswa. Sehingga ini bisa dilakukan, misalnya ini datanya lah, misalnya Muhammad Andika 123, ini sebenarnya nggak perlu 123, diedit 123-nya keliru ini namanya. Nah, ketika ini diupdate, nah ini sudah. Update-nya sebenarnya sudah. Kalian kalau mau ditampilkan pesan bisa ditampilkan ya. Jadi sehingga ini datanya sudah terupdate menjadi Andika. Terus yang bawah itu yang diedit ini. Ini misalnya diedit menjadi namanya adalah Anissa misalnya seperti ini. Diupdate. Kita lihat datanya di bawah. Nah, ini sudah berubah.
di database datanya pastinya akan sudah berubah gitu ya. Jadi ini adalah proses edit yang bisa kalian lakukan. Selanjutnya adalah proses hapus. Logikanya hapus, logikanya adalah kalian ngeklik data ini, gitu ya. Data ini diklik, habis itu klik hapus, maka hapus akan melakukan proses penghapusan terhadap NIM ini, gitu ya. Jadi di sini kita akan buat proses untuk menghapus. Prosesnya bagaimana? Kita bikin query-nya dulu ya. Query-nya terlebih dahulu. Sebenarnya query-nya sama aja seperti insert data ini. Atau yang ini pun juga sama gitu ya. Jadi tapi tinggal query-nya saja yang berbeda. Jadi kalau kalian mau menggunakan data ini boleh gitu ya. Ini ya. Itu. Jadi ini ubah delete ya. Parameternya sebenarnya bisa langsung kalian membawa objeknya atau kalian membawa string name saja, itu pun tidak apa-apa. Jadi di sini mendelete query-nya adalah seperti ini. Delete from mahasiswa. Apa yang di delete? Where, jangan lupa where-nya. Where name sama dengan add name ini ya. Add name ini. Yang lain nggak perlu ini sebenarnya, sia-sia sebenarnya. Nggak perlu soalnya, bukan sia-sia sih. Nggak perlu soalnya datanya tidak digunakan untuk mendelete. Jadi delete data ini kalian tambahin ke dalam hapus ini. Tapi terlebih dahulu kalian opsinya, karena yang dibawa adalah parameternya adalah objek. Jadi kalian harus definisikan objek, habis itu ini gunakan delete data. Delete data ya ini. Terus jangan lupa tampil. Ketika habis di delete langsung tampil gitu ya. Sehingga ini dijalankan. Misalnya yang bawah aja. Ini Anissa saya hapus. Hapus. Oke, saya cek lagi. Ya, Anissanya sudah habis. Komarudin hapus. Nah, jadi bisa kalian tambahkan. Nanti tugasnya adalah kalian membuat seperti apa yang saya buat ini. Nanti harus ada message box ketika sudah disimpan, message box ketika yang disimpan datanya kosong, atau yang diedit adalah datanya kosong, itu jadikan message box. Terus hapus ini harus ada confirm dialog ya. Jadi apakah data ini mau dihapus? Kalau iya, dia melakukan proses hapus. Kalau enggak, ya dia tidak ada menghapus. Tapi sesudah tekan yes, data berhasil dihapus. Atau kalau ditekan no, data gagal dihapus. Seperti itu. Jadi kalau confirmnya ada dua message. Satu message confirm, kedua message sukses atau gagal di dalam hapus ini. Jadi itu materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi kalian bisa nanti tanya jawab pada saat praktikum. Oke, sampai di sini materinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.